Rumah sakit itu biasanya jadi tempat orang sembuh, tapi di balik temboknya, sering ada cerita yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Kali ini, gue bakal bawain kisah nyata fiksi tentang pengalaman seseorang di Rumah Sakit Cipto, tepatnya di lorong panjang yang katanya gak ada ujungnya. Malam itu harusnya biasa aja, cuma jaga malam pertama sebagai perawat magang. Tapi siapa sangka, dia malah berhadapan dengan sesuatu yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk berdiri. Inilah kisah suster ngesot Rumah Sakit Cipto, koridor panjang tanpa ujung. Kalau kamu sendirian, siapin mental. Karena cerita ini bukan buat yang penakut. Gue masih inget jelas waktu pertama kali masuk jadi perawat magang di Rumah Sakit Cipto. Malam itu rasanya beda banget dari biasanya. Kalau siang hari, rumah sakit ini ramai sama pasien, dokter, suster, keluarga pasien, sampai tukang parkir yang sibuk. Tapi malam itu, sepi. Hening banget. Hanya ada beberapa suara dari mesin monitor pasien dan kipas angin tua yang berderit pelan. Udara dingin dari AC nyampur sama bau obat-obatan yang nyengat, bikin kepala gue agak pusing. Gue coba tenang, karena malam itu gue dapat tugas pertama, ngecek ruangan paling ujung di lantai 2. Kata kepala ruangan itu udah lama kosong, gak dipakai lagi. Tapi ada satu hal aneh, lampu di sana sering tiba-tiba nyala sendiri. Kadang mati, kadang hidup lagi, padahal listriknya normal. Awalnya gue pikir biasa aja, mungkin ada korsleting. Tapi setelah jalan beberapa langkah di lorong, hati gue mulai gak enak. Lampu neon di atas kepala kedip-kedip, ngasih cahaya putih pucat yang bikin bayangan gue sendiri kelihatan panjang banget di lantai. Setiap gue gerak, bayangan itu juga ikut gerak, tapi entah kenapa rasanya kayak ada bayangan lain yang juga bergerak di belakang. Jam udah nunjukin pukul 11 malam. Lorong itu panjang banget, lurus ke depan tanpa belokan. Cuma ada pintu-pintu kamar pasien di kanan kiri, tapi kebanyakan udah gelap, tanda gak ada yang nempatin. Gue jalan pelan, dan cuma suara langkah kaki gue yang kedengeran. Tok, tok, tok. Suara sepatu gue kayak bergema ke seluruh lorong. Tiba-tiba telinga gue nangkep suara lain. Bukan suara sepatu, tapi kayak suara roda troli rumah sakit. Suaranya pelan, berderit kayak troli tua yang berkarat. Krek, krek, krek. Gue langsung berhenti. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue lihat ke arah depan, tapi lorong itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Gue lihat ke belakang, kosong juga. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Gue coba mikir logis, mungkin ada perawat lain yang lewat, atau cleaning service yang lagi dorong alat, batin gue sambil nyoba nenangin diri. Tapi masalahnya, dari tadi gue gak ketemu siapapun di lantai ini. Semua perawat jaga ada di ruang tengah, dan gue satu-satunya yang disuruh ngecek ke sini. Langkah gue makin berat. Rasanya kayak ada sesuatu yang nahan kaki gue buat maju. Gue tarik napas dalam-dalam, mencoba ngusir rasa takut. Mungkin cuma halusinasi. Gue kecapean aja, gue berusaha yakinin diri. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Krek, krek, krek. Kayak ada yang sengaja dorong sesuatu, makin lama makin mendekat ke arah gue. Gue berhenti, berdiri kaku di tengah lorong. Lampu di atas gue kedip 2 kali, lalu mati sebentar, terus nyala lagi. Sekejap dalam kegelapan itu, gue ngerasa ada bayangan melintas cepat di ujung lorong. Badan gue langsung dingin, tangan gue gemeteran, tapi kaki gue kayak dipaku, gak bisa gerak sama sekali. Perasaan gue udah gak enak banget. Jantung gue berdetak makin kenceng, kayak mau copot. Gue berusaha melangkah lagi, tapi baru 1 langkah. Gue dengar suara lain, suara napas berat, pelan, teratur, kayak seseorang lagi bernafas tepat di belakang kuping gue. Gue spontan nengok cepat. Kosong. Gak ada siapa-siapa di belakang gue. Tapi aroma aneh ikut ke bawah. Bukan bau obat atau antiseptik rumah sakit. Baunya kayak anyir, bau darah bercampur karat. Gue nutup hidung, tapi aroma itu makin nyengat, makin jelas. Gue mundur selangkah, dan saat itu gue sadar, lorong ini kelihatan lebih panjang dari biasanya. Gue udah jalan cukup jauh, tapi pintu ujung masih kelihatan jauh banget, kayak gak pernah deket-deket. Ya Allah, ini kenapa sih? Bisik gue lirih. Suara gue sendiri bergema di lorong kosong itu. Gue coba balik badan, pengen cabut aja, tapi anehnya, belakang gue juga kelihatan sama. Lorong panjang lurus tanpa ujung, persis kayak depan.
Saat itu gue mulai nyadar, gue gak lagi jalan di lorong rumah sakit biasa. Gue kayak masuk ke tempat lain, lorong yang gak seharusnya ada. Dan di kejauhan, samar-samar, gue lihat ada sesuatu di lantai. Bayangan putih, duduk, kayak lagi nungguin gue. Gue gak bisa jelas lihat bentuknya, tapi gue yakin itu bukan manusia biasa. Gue tertegun, kaki gue gemeteran. Gue mau balik badan, tapi badan gue gak nurut. Suara roda tadi berhenti. Sunyi. Hening banget. Tapi entah kenapa, hati gue tahu, gue gak sendirian di sini. Pas gue coba jalan lagi, makin jelas kerasa ada yang aneh banget sama lorong ini. Panjangnya gak masuk akal, kayak gak ada habisnya. Gue udah jalan cukup lama, tapi pintu ujung gak makin dekat, malah kayak menjauh terus. Gue berhenti sebentar, tarik napas, lalu mutusin buat balik badan. Mikirnya mungkin gue bisa keluar lewat arah semula. Tapi begitu gue balik, gue malah makin panik, karena belakang gue juga sama persis. Lorong panjang lurus tanpa ujung, dengan lampu neon yang kedip-kedip, dan pintu-pintu kamar yang semua gelap. Kayak gue lagi terjebak di dunia yang muter-muter, gak bisa keluar. Ya Allah, apa gue nyasar? Bisik gue lirih sambil nahan panik. Tenggorokan gue kering, mulut gue sampai gak bisa nelan ludah. Gue coba jalan balik, tapi anehnya, langkah gue malah bikin suasana makin sepi. Gak ada suara apapun selain derit kecil lampu neon yang bergetar. Tiba-tiba mata gue nangkep sesuatu di ujung lorong. Ada bayangan putih samar-samar, lagi duduk di lantai. Awalnya gue mikir itu pasien yang nyasar atau jatuh. Gue masih coba mikir logis, karena gue gak mau langsung percaya hal-hal aneh. Gue maju pelan-pelan, sambil manggil dengan suara agak pelan. Halo? Ada orang? Sini, saya bantuin. Tapi yang bikin jantung gue hampir copot, pas gue maju, bayangan putih itu malah ikut mundur. Masih duduk, tapi geser pelan dengan cara ngesot. Suara gesekan kain sama lantai kedengeran jelas, bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Gue berhenti mendadak, napas gue ngos-ngosan padahal cuma jalan beberapa langkah. Mata gue makin fokus, berusaha lihat lebih jelas. Dan saat itu gue nyadar, yang gue lihat bukan pasien. Gue refleks mundur 2 langkah, tangan gue dingin banget. Karena di depan sana, jelas banget gue lagi ngelihat sosok yang sering diceritain orang-orang. Suster ngesot. Bajunya putih, tapi udah penuh noda darah. Kainnya robek-robek di bagian bawah. Rambut panjang hitamnya nutupin sebagian wajah. Dari sela rambut itu gue bisa lihat kulitnya pucat banget, kayak mayat yang udah lama. Tapi yang paling bikin gue hampir muntah adalah kakinya. Hancur, berdarah, kayak udah digila sesuatu, dan setiap kali dia geser ngesot, darahnya nempel di lantai, ninggalin jejak panjang berwarna merah gelap. Gila, jangan bilang ini, suara gue gemeter, gak berani ngelanjutin kata-kata. Gue langsung diam, tubuh gue kaku, tapi mata gue gak bisa berhenti ngeliatin sosok itu. Suster itu berhenti ngesot, lalu kepalanya pelan-pelan nunduk. Gue pikir dia bakal diam aja, tapi tiba-tiba kepalanya ngangkat lagi, sedikit demi sedikit. Rambut panjangnya kebuka, dan gue bisa lihat wajahnya. Matanya merah menyala, kayak lampu kecil di tengah gelapnya lorong. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. Gue mundur makin jauh, hampir jatuh saking gemeterannya. Jantung gue kayak mau copot. Lorong itu sepi, tapi suara gesekan tubuh dia di lantai makin keras, makin dekat. Krek, krek, krek. Suara ngesotnya itu benar-benar bikin gue hampir gila. Gue coba lari ke arah sebaliknya, tapi sama aja. Lorongnya tetap panjang, lurus, gak ada ujungnya. Gue mulai ngerasa kayak dikepung. Gue teriak minta tolong. Ada orang? Tolongin gue. Suara gue bergema, tapi gak ada jawaban. Pas gue nengok lagi ke depan, suster itu udah lebih dekat dari sebelumnya. Gak peduli gue lari atau enggak, dia selalu bisa ngejar. Mukanya makin jelas kelihatan, kulit pucatnya kayak ketarik ke dalam, matanya nyala merah, dan darah dari kakinya masih netes ke lantai, bikin jejak yang panjang. Gue bener-bener ngerasa terjebak di lorong yang bukan lorong rumah sakit biasa. Kayak ada sesuatu yang narik gue masuk ke dunia lain. Dan di dunia itu, yang nemenin gue cuma satu, sosok suster ngesot, yang seolah-olah gak bakal ngelepasin gue begitu aja. Suster itu berhenti ngesot, tubuhnya kaku di lantai yang dingin. Gue bisa lihat dia nundukin kepala, kayak lagi nyari posisi. Gue sempet mikir dia bakal diam aja, tapi ternyata perlahan,
sangat perlahan, kepalanya naik. Rambut panjang hitamnya yang acak-acakan kebuka sedikit demi sedikit, kayak ada tangan gaib yang narik rambut itu dari wajahnya. Dan saat itu mata gue ketemu sama matanya. Dua bola mata merah menyala, bener-bener merah pekat kayak bara api. Gue ngerasa pandangannya langsung nembus ke dalam diri gue, bikin seluruh tubuh gue kaku. "Gusti!" Gue spontan teriak, langkah gue mundur terbata-bata. Tapi makin gue mundur, makin aneh. Lorong ini bukannya makin dekat sama pintu keluar, malah terasa makin panjang, kayak gak ada habisnya. Bayangan suster itu juga gak mengecil meski jaraknya jelas masih sama. Gue ngerasa kayak ditarik masuk lebih dalam ke lorong yang tak ujungnya di mana. Tiba-tiba, suster itu buka mulutnya lebar-lebar. Dan dari tenggorokannya keluar jeritan panjang yang melengking, suara yang benar-benar gak manusiawi. Suaranya nyayat telinga, bikin kepala gue sakit, kayak ditusuk jarum ratusan kali. Tangan gue refleks nutup telinga, tapi percuma, jeritan itu tembus sampai ke dalam kepala gue. Sekejap setelah itu, semua lampu neon di lorong langsung padam. Cetak. Suara kecil terdengar, lalu gelap gulita menelan semuanya. Gue berdiri kaku di tengah kegelapan total, cuma bisa dengar suara napas gue sendiri yang tersengal-sengal. Jantung gue berdetak kencung, sampai rasanya dada gue mau meledak. Gue pengen lari, tapi kaki gue gak gerak sama sekali, kayak dipaku ke lantai. Dan di kegelapan itu, ada suara lain muncul. Suara gesekan kain, bercampur dengan bunyi basah, kayak sesuatu yang nyeret tubuh penuh darah di lantai. Krek, krek, krek. Suara itu awalnya pelan, jauh, tapi makin lama makin dekat. Gue bisa dengar jelas, seolah dia ngesot mendekat ke arah gue, centi demi centi. Ya Tuhan, bisik gue, tapi suara gue hampir gak keluar. Gue tutup mulut dengan tangan, takut kalau suara gue malah bikin dia makin sadar posisi gue. Tapi sialnya, langkah kecil yang gue coba buat mundur justru bikin lantai bunyi. Cekrek. Bunyi kecil, tapi cukup buat bikin suasana berubah. Suara ngesot itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Gue berdiri kaku, nahan napas, berharap dia gak tahu gue ada di sini. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, kali ini lebih cepat, lebih keras. Krek, krek, krek. Suara ngesotnya begitu dekat, makin lama makin jelas, kayak tepat di belakang gue. Rasanya udara di sekitar gue makin dingin, dingin banget sampai napas gue keluar kayak asap. Bau anyir juga nyebar, menusuk hidung. Gue nekat, dengan seluruh keberanian yang tersisa, gue putusin buat nengok. Gue pelan-pelan gerakin kepala, dan begitu mata gue terbiasa sama gelap, gue lihat jelas, dia udah ada di sana. Jaraknya cuma sejengkal. Muka pucatnya tepat di depan muka gue. Matanya merah menyala makin terang, nempel banget sama pandangan gue. Rambut panjangnya basah, nempel ke pipinya. Darah netes dari kakinya, jatuh ke lantai, dan cipratannya sampai ke sepatu gue. Mulutnya kebuka, lebih lebar dari manusia normal, seolah rahangnya bisa sobek sampai ke telinga. Dari mulut itu keluar suara napas berat, kasar, bercampur bau busuk yang bikin gue hampir muntah. Nafasnya panas, terasa jelas di wajah gue sendiri. Gue mau teriak, tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Suster itu ngangkat tangannya pelan-pelan, jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam dan tajam, kayak siap nyakar muka gue kapan aja. Detik itu gue sadar, gue udah gak bisa kabur. Gue bener-bener terjebak di kegelapan lorong ini, berhadap-hadapan sama makhluk yang seharusnya cuma ada di cerita-cerita horor. Dan sekarang, dia ada tepat di depan gue. Gue langsung lari sekenceng-kencengnya, kaki gue kayak udah gak kerasa lagi nempel di lantai. Nafas gue ngos-ngosan, dada kayak mau pecah. Tapi anehnya, meski gue udah lari jauh banget, koridor itu tetap sama. Lorong panjang yang lurus, tanpa ujung, tanpa pintu keluar, tanpa tangga darurat. Kayak gue lagi muter di tempat yang sama berulang-ulang. Gila, ini apaan sih? Gue hampir mau nangis, suara gue pecah di tengah lorong kosong itu. Di belakang, suara ngesot itu masih kedengaran jelas. Krek, krek, krek. Suara kain geser sama cipratan darah yang kena lantai. Gue coba tambah kecepatan lari, tapi anehnya, suara itu gak pernah makin jauh. Kayak seberapapun cepat gue lari, jarak gue sama dia selalu sama. Malah ada perasaan kayak suster itu bisa tiba-tiba muncul tepat di belakang gue kapan aja. Gue mulai putus asa. Jantung gue udah kayak beduk ditabuh, keringat dingin ngalir dari pelipis sampai leher. Gue bener-bener gak ngerti ini mimpi,
halusinasi, atau beneran nyata. Tiba-tiba, di tengah lorong panjang itu, gue ngeliat satu pintu terbuka sedikit. Dari celahnya keluar cahaya redup kayak lampu kuning tua. Tanpa pikir panjang, gue langsung dorong pintu itu dan masuk. Gue pikir, apapun yang ada di dalam ruangan itu, pasti lebih aman daripada terus-terusan dikejar makhluk ngesot di lorong. Pas gue nyalain lampu di dalam, gue langsung kaku. Seluruh dinding ruangan itu penuh ditempelin foto-foto hitam putih. Gak ada yang rapi. Semua nempel berantakan, kayak ditempel buru-buru. Gue merinding pas mata gue nyisir satu persatu foto itu. Semuanya gambar orang dengan ekspresi ketakutan. Ada yang matanya melotot, ada yang mulutnya kebuka lebar kayak lagi jerit, ada yang tangannya nutupin muka seakan lagi sembunyi. Ya Allah, suara gue bergetar sendiri. Gue mundur beberapa langkah, tapi mata gue gak bisa lepas dari foto-foto itu. Rasanya dingin banget, kayak ada hawa yang ngikutin setiap langkah gue. Dan saat gue lihat lebih teliti, gue langsung mau pingsan. Salah satu foto itu jelas banget, muka gue sendiri. Gue lagi berdiri di lorong tadi, dengan ekspresi muka penuh ketakutan. Persis kayak gue sekarang. Rambut gue berantakan, keringat gue kelihatan netes, mulut gue setengah terbuka, mata gue melotot. Gak salah lagi, itu gue. Enggak mungkin. Gue jatuh terduduk, kaki gue lemes gak bisa berdiri lagi. Mulut gue gemeter, gue sampai gak bisa ngucapin kata apa-apa. Ruangan itu tiba-tiba jadi makin pengap. Lampunya kedip-kedip, kayak mau mati. Gue ngerasa ada yang ngeliatin gue dari belakang. Bulu kuduk gue berdiri semua, tengkuk gue dingin banget. Lalu suara itu datang lagi. Krek, krek, krek. Suara ngesot yang khas, makin lama makin jelas, makin dekat. Gue bahkan bisa ngerasain lantai bergetar tipis setiap kali darahnya nyeret. Gue gak berani nengok, tapi gue tahu dia udah masuk ruangan ini. Nafas gue makin berat, tangan gue gemeter sampai gak bisa gue kontrol. Dari sudut mata gue lihat bayangan putih yang ngesot pelan masuk. Rambut panjang nutupin mukanya, darah masih netes dari kakinya yang udah hancur. Gue ngerasa jantung gue berhenti sepersekian detik. Ruangan kecil ini gak punya jalan keluar lain selain pintu yang tadi gue masukin. Dan sekarang, pintu itu udah ketutup rapet sendiri, tanpa gue nutup. Gue kejebak. Suster itu berhenti ngesot tepat beberapa langkah di depan gue. Suaranya pelan tapi bikin telinga gue sakit, kayak bisikan dari liang kubur. Sekarang giliran kamu. Lampu ruangan langsung mati, dan gue cuma bisa ngeliat dua mata merah yang nyala terang di kegelapan, tatapannya nusuk langsung ke jiwa gue. Gue nekat keluar dari ruangan itu. Dengan sisa tenaga yang masih ada, gue dorong pintu pelan-pelan, lalu berlari sekenceng-kencengnya ke lorong. Tapi, sumpah demi apapun, lorong itu masih sama persis kayak sebelumnya. Panjang, lurus, lampu-lampunya kedap-kedip, dan ujungnya gak pernah kelihatan. Rasanya kayak gue lari di tempat. Gue udah kehabisan napas, keringat dingin netes, dan dada gue naik turun gak karuan. Gue bahkan udah gak bisa mikir jernih, yang ada cuma rasa pengen kabur. Tapi yang bikin makin gila adalah suara itu. Suara ngesotnya. Krek, krek, krek. Awalnya jauh, tapi makin lama makin dekat. Gue nengok sebentar, dan sialnya, dia bener-bener makin cepat. Tangan sama kakinya yang nempel kain kafan rumah sakit itu nyeret darah ke lantai, bikin bekas merah panjang di sepanjang lorong. Mulutnya mangap lebar, giginya kuning tajam, kayak mau nelen gue hidup-hidup. Rambutnya berantakan nutupin muka, tapi matanya, astaga, mata itu merah menyala. Kayak obor yang nyala di kegelapan. Gue pengen teriak, tapi suara gue kayak ketahan di tenggorokan. Kenapa lo masuk ke wilayah gue? Suara itu keluar, parau banget, kayak ada yang patah di dalam kerongkongannya. Suaranya pecah, bergema di lorong seakan datang dari segala arah. Gue langsung jatuh tersungkur, lutut gue nyangkut di lantai dingin. Gue udah gak bisa gerak. Badan gue lemes, tangan gue gemeteran parah, kayak gak punya tenaga lagi. Suster ngesot itu terus ngesot, pelan tapi pasti, dan jaraknya makin dekat. Gue bisa ngerasain hawa dingin dari tubuhnya yang busuk, kayak bau darah campur bangkai, makin nyengat ke hidung gue. Nafas gue pendek, dada gue sesak, mata gue panas karena air mata udah gak bisa ditahan lagi. Dia makin dekat, sampai mukanya tinggal sejengkal dari muka gue. Lidahnya panjang menjulur, matanya melotot gak kedip, dan napasnya bener-bener bau anyir.
Gue bener-bener merasa itu akhir gue. Gue cuma bisa bisik kecil, doa seadanya, berharap ada mukjizat. Dan tiba-tiba, braak. Semua lampu padam. Gelap gulita. Gue cuma bisa dengar suara ngesot itu makin brutal, makin cepat. Suara kain sama darah diseret itu benar-benar tepat di kuping gue. Gue akhirnya bisa teriak sekenceng-kencengnya, teriak sekuat tenaga yang gue punya. Detik berikutnya, suara lain tiba-tiba masuk. Tit. Tit. Alarm rumah sakit bunyi kenceng banget. Suara mesin monitor pasien berdenting panjang. Gue kaget, mata gue kebuka, dan gue sadar gue ada di ruang jaga perawat. Temen gue, yang dari tadi jagain, langsung nepuk-nepuk pipi gue. Katanya, gue tadi pingsan di lorong waktu lagi patroli malam. Mereka nemuin gue tergeletak sendirian, katanya gue kayak orang kejang, terus pingsan. Gue cuma bisa bengong, masih setengah sadar, badan gue lemes kayak abis diperas habis-habisan. Gue pikir semua itu mimpi. Mimpi buruk yang kebangetan nyata. Tapi, pas gue coba bangun, gue sadar celana gue basah. Gue kira keringetan. Tapi pas gue lihat lebih jelas, itu darah. Darah segar, merah pekat, nempel di celana sama tangan gue. Gue panik, gue lihat sekeliling, dan ternyata di lantai ruang jaga itu ada jejak merah. Panjang. Bekas ngesot, menuju ke pintu koridor. Gue sama sekali gak bisa ngomong. Suara gue hilang, mulut gue kaku, jantung gue kebanting-banting di dada. Temen gue juga kelihatan pucat, kayak mau muntah, karena mereka juga ngelihat jejak itu. Jejak darah panjang, yang seolah-olah nunjukin, dia masih ada di sana. Nungguin. Di ujung koridor panjang itu. Dan sampai sekarang, setiap kali gue jaga malam di RS itu, gue gak pernah berani jalan sendirian lagi di lorong. Karena gue tahu, suster itu gak pernah benar-benar pergi. Dia masih ngesot, di kegelapan. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.